screen-nya dulu. Oke, screen saya sudah terlihat belum ya? Sudah, Ibu. Oke, saya slideshow dulu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tinjauan biostatistik, lalu pengumpulan serta pengolahan data. Tuh, mungkin kalau kemarin dapat materi dari Pak Agus, dari Bu Purwanti ya, terkait kesehatan masyarakat itu bagaimana gitu. Nah, saya akan sedikit khusus membahas terkait data-data yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu sendiri, lalu bagaimana pengumpulan, cara mengumpulkan datanya, bagaimana mengolah datanya, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, gitu, mungkin buat ini teman-teman semester 1 ya, gitu, pernah ya lihat grafik-grafik ini kalau buka artikel penelitian atau buka jurnal ilmiah begitu, gitu, berarti menemukan selain tabel, seringnya tabel, selain tabel itu ada beberapa grafik. Ya, ada grafik batang, terus ada juga mungkin yang pie begitu ya. Nah, itu tuh bagaimana sih caranya menyajikan data-data tersebut begitu. Itu kan kamu tinggal baca aja ya datanya. Nah, tapi prosesnya bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, nah, jadi di kesehatan masyarakat itu, nah masyarakat itu kan luas sekali ya. Jadi bagaimana cara mempelajarinya gitu. Nah, secara kuantitatifnya atau secara perhitungannya, nah kita pakai statistik ini gitu. Nah, statistik itu apa? Statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang data, yang mencakup bagaimana cara mengumpulkan datanya, lalu nanti bagaimana cara menganalisisnya, dan nanti bagaimana cara menyajikan data tersebut. Juga bagaimana mengelompokkan data itu, nanti terus dianalisa, hasil analisanya itu interpretasinya atau artinya apa, sehingga nanti bisa diambil suatu kesimpulan tertentu dari data yang tadi mentah. Oke, nah ini sebagai contoh nih, misalkan kalau kalian lagi buka artikel atau mungkin dapat PPT dari dosen-dosen yang bentuknya diagram, ada diagram yang pie, ada diagram grafik gitu ya. Nah, Nah, udah belajar statistik ya, gitu. Mungkin pernah sekali dua kali mendengar kata statistik. Nah, ada juga yang namanya biostatistik. Nah, biostatistik ini apa sih? Gitu. Ya kurang lebih sama maknanya dengan statistik tadi gitu. Cuman biostatistik ini khususnya metode statistik yang diterapkan pada ilmu-ilmu terkait kesehatan gitu. Nah, salah satunya juga di ilmu gizi kita juga belajar biostatistik. Untuk apa? Untuk membantu memahami karakteristik populasi, untuk memahami bagaimana hubungan antar variabel atau pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya pada suatu sampel atau populasi. Nah, sebagai contoh nih, misalkan di gizi itu yang paling terhighlight pasti ngomongin status gizi gitu ya. Nanti biasanya, atau di sini kalau kalian lihat gambar yang sebelah kanan ini, saya kasih contoh sebuah grafik tentang kematian bayi begitu. Nah, ini kan dari sebuah data yang dianalisis sedemikian rupa, lalu disajikan nih dalam bentuk grafik. Nah, untuk memudahkan para pembacanya gitu, atau yang membutuhkan gitu. Bahwa oh ternyata tingkat kematian bayi di Eropa misalkan itu 20 dari 1000 kelahiran misalkan. Ini kan tinggal bacanya begitu. Tinggal ngomongnya enak nih, bacanya enak gitu. Nah, cara kita dapat atau kita dapat informasi kayak gitu, itu awal mulanya adalah dari data yang mentah. Kumpulin dulu data dari kelahiran bayi tadi dari 1000, terus nanti dianalisis gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, nah kegunaannya apa sih statistik ini? Gitu. Ada dua yang perlu saya highlight terkait fungsi kegunaan si biostatistik. Yang pertama, dia berfungsi untuk
memberikan informasi tentang karakteristik pada suatu populasi gitu. Nah, ini saya kasih contoh langsung di konten yang berkaitan dengan ilmu gizi. Misalkan gitu ya, berapa persen, kita pengen tahu nih berapa persen populasi balita stunting di Papua gitu. Lalu misalkan contoh lagi, kita pengen tahu nih berapa rata-rata IMT atau indeks massa tubuh pada penduduk dewasa di Kota Semarang gitu. Nah, itu kan ini misalkan ini sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban nih, kira-kira berapa ya populasi stunting, apalagi sekarang kan lagi di highlight sama pemerintah ya bagaimana berapa kejadian stunting di daerah-daerah gitu. Nah, fungsi yang kedua itu memberikan suatu variabel pada populasi. Jadi highlight dari kegunaan biostatistik ini yang pertama adalah karakteristik, yang kedua adalah mencari atau memberikan informasi terkait hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Contohnya apa? Contoh nih, misalkan saya sebagai seorang peneliti ingin tahu apakah konsumsi fast food gitu ya, itu berhubungan dengan kejadian sindrom metabolik pada remaja di Kota Semarang. Nah, itu kan saya kalau mau tahu ya saya harus mengumpulkan data remaja itu apakah makanannya sering makan fast food atau tidak, kalau makan itu seminggu atau setiap hari kah gitu. Lalu contoh lainnya, apakah pemberian atau konsumsi cookies yang berbahan dasar tepung pisang itu punya pengaruh terhadap penurunan gula darah pada pasien diabetes gitu. Nah, ini kan juga butuh data lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Oke, nah sekarang, jadi secara generalnya, biostatistik ini punya fungsi yang pertama sebagai bank data, di mana dia menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Gitu. Lalu fungsi lainnya adalah untuk dijadikan analisis data, sehingga jadi nanti data-data itu kan datanya masih mentah ya, perlu kita analisis, perlu diolah dulu untuk nanti kita bisa menyimpulkan atau menemukan sesuatu dari hasil analisis tersebut. Lalu yang ketiga yaitu quality control sebagai alat pembantu standarisasi sekaligus sebagai alat pengawas. Dan yang keempat itu pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Jadi setelah data dikumpulkan begitu ya, data dikumpulkan lalu dianalisis, keluar hasil analisisnya begitu, nanti kita bisa menginterpretasi nih, oh hasilnya begini, misal tadi punya pertanyaannya adalah apakah kejadian stunting di Kota Semarang itu tinggi atau tidak begitu. Lalu diambil data-data balita di Semarang, lalu setelah dikumpulkan dianalisis, ternyata hasilnya yang stunting itu lebih dari 30% misal. Nah, setelah terinterpretasi begitu, maka fungsinya menjadi pemecahan masalah atau pembuat keputusan. Jadi dia akan menjadi dasar penetapan mengambil keputusan, membuat perencanaan atau memecahkan masalah tadi. Kalau tadi hasilnya adalah, oh ternyata kejadian stunting lebih dari 30%, ya berarti pemerintah harus bergerak cepat nih bagaimana untuk menurunkan angka tersebut. Oke, nah sekarang prosesnya. Gitu. Awal mulanya apa nih? Awal mulanya apa? Nah, yang pertama itu adalah untuk mengumpulkan data-data tersebut. Setelah mengumpulkan data, lalu selanjutnya adalah data disusun gitu ya, atau dijadikan bank data tadi. Atau kalau biasanya di penelitian bahasanya adalah membuat master data. Nah, selanjutnya disusun, lalu datanya dianalisis. Dianalisis tadi, setelah dianalisis, lalu nanti kita bisa menarik kesimpulannya apa, atau membuat estimasi, atau menyusun prediksi nih. Nah, ruang lingkupnya kurang lebih seperti ini. Jadi statistik sendiri itu dibagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu statistik deskriptif
Dan yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial nanti akan terbagi lagi menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, deskriptif sendiri ini biasanya dia hanya punya fungsi untuk mendeskripsikan saja. Hasil statistiknya misalkan menghasilkan persentase sebuah kejadian. Misalkan kalian mengukur status gizi di angkatan berapa nih? Angkatan 2021, semuanya diukur, keluar status gizinya. Lalu dikelompokkan mana yang normal, mana yang kurus atau underweight, mana yang obesitas gitu. Nah, lalu dibikin persentase nih. Oh, ternyata yang normal ada 70%, yang obesitas ada 15% gitu. Nah, itu bentuk uji deskriptif tadi atau analisis deskriptif. Nah, kalau inferensial itu nanti akan kebagi tergantung datanya ya, ada parametrik, ada non parametrik. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalkan saya mau melihat nih di teman-teman angkatan di kelas ini gitu ya, di kelas ini tuh ada berapa yang apa ya, terbiasa konsumsi atau terbiasa makan barbecue all you can eat itu, nah terhadap status gizinya, misalkan saya mau neliti seperti itu, dengan asumsi bahwa semakin sering makan all you can eat yang di restoran all you can eat, maka semakin tinggi status gizinya, misalkan begitu. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, saya mau mengkaji kan hubungannya bagaimana. Nah, itu pakainya termasuknya adalah statistik yang inferensial tadi. Nah, nanti dia akan terbagi nih, mana yang parametrik, mana non-parametrik. Itu akan dibahas di mata kuliah yang lain, Mbak. Jadi ini saya hanya memberikan sekilas saja. Oke, nah, jadi statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas gitu. Jadi memang fungsinya hanya memotret kejadian saja. Nah, biasanya untuk penyajian datanya itu bisa dalam bentuk membuat tabulasi, dalam bentuk grafik, diagram gitu. Oke, nah ini contoh aplikasinya gitu. Misalkan kalau teman-teman sudah biasa membaca artikel penelitian begitu ya, gitu. Biasanya atau ada grafik gitu, nanti bisa tuh kita lihat, oh prevalensi atau kejadian sindrom metabolik misal di Jakarta itu sebesar 28,4%, di mana terdiri dari 25,4% laki-laki dan 30% perempuan misalkan. Nah, ini salah satu bentuk si deskriptif tadi gitu, tidak dianalisis lebih lanjut. Nah, atau dalam bentuk tabel seperti di bawah ini gitu. Misalkan 18 sampai 22 tahun. Dengan data analisis lainnya. Nah, sedangkan deskriptif itu berhenti sampai di sini. Oke, nah sekarang masuk ke statistik inferensial. Statistik inferensial ini berkaitan dengan penerapan metode statistik. Nah, dia digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasi untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, inferensial ini atau penarikan kesimpulan ini dilakukan terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Jadi, statistik inferensial ini itu melakukan perkiraan untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi tadi sebagai contoh misalkan, kalau di slide sebelumnya yang analisis deskriptif itu kan hanya mengkaji berapa persentase sebuah kejadian gitu. Nah, di inferensial ini, nah kita coba nih kira-kira kejadian tersebut ada hubungannya atau apa yang berhubungan dengan kejadian sindrom metabolik misalnya. Bentar dikaji, dia akan menghasilkan, misalkan saya ambil sampel adalah remaja-remaja di kota Semarang. Gitu. Tapi kan bukan berarti semua remaja di kota Semarang. Gitu. Saya sampling, saya ambil beberapa aja gitu. Misalkan ada perhitungan khususnya ya untuk sampel ini gitu. Misalkan setelah saya hitung, saya butuh 300 remaja begitu. Nah, walaupun remaja di Semarang itu ada ribuan gitu, tapi ternyata dengan 300 itu bisa menggambarkan si populasi. Nah, itu yang disebut sampel. Nah,
analisis ini nanti itu juga didasarkan pada jumlah variabelnya. Dikatakan univariat itu jika hanya satu variabel, lalu dikatakan bivariat itu kalau lebih dari satu variabel, di mana hanya ada satu variabel dependen atau satu variabel terikat, dan disebut multivariat itu apabila variabel terikat atau variabel dependennya itu lebih dari satu. Oke, nah beberapa peran statistik dalam penelitian gitu ya. Biasanya juga bisa penelitian di masyarakat gitu. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai karakteristik dari suatu populasi. Lalu yang kedua, dia juga menyediakan prosedur yang praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode atau teknik sampling. Lalu dia juga menganalisis karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, lalu metode pengujian hipotesis, maupun metode analisis varians. Nah, statistik ini juga berfungsi untuk meramalkan gitu ya, atau memprediksi keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang. Untuk apa? Untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non parametrik. Oke. Nah, apa sih hubungannya? Biasanya kok nanti teman-teman mulai baca artikel-artikel penelitian itu biasanya ada part atau bagian yang membahas terkait uji statistik yang dilakukan gitu pada bagian metode. Nah, apa sih hubungannya gitu? Jadi statistik ini merupakan salah satu komponen utama dalam tahapan metode penelitian, di mana dia digunakan untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel yang diperlukan. Lalu juga bagaimana pengumpulan datanya itu seperti apa, penyajian datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, dan juga nanti ketika melakukan uji lanjutnya itu juga perlu lihat derajat ilmiahnya berapa gitu. Oke, nah kok di kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, sumber data kalau di kesehatan masyarakat itu sumber utamanya ada dua. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri, yang kedua itu dari fasilitas atau pelayanan kesehatan yang ada. Nah, dari masyarakat ini, jadi semua informasi yang terdapat dan didapatkan langsung, jadi terjun langsung ke masyarakatnya. Nah, itu adalah sumber data yang dari masyarakat. Lalu yang kedua, itu sumber data dari fasilitas kesehatan. Ini bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau sumber datanya itu dari fasilitas kesehatan, itu informasi mengenai masukan, proses, serta luaran dari pelaksanaan kegiatan kesehatan. Misalkan kalau di puskesmas, itu kan dia biasanya dari posyandu itu memberikan data antropometrinya bayi atau balita yang dari posyandu itu dikumpulkan di puskesmas. Lalu terkait kehadiran bayi atau balita yang datang ke posyandu gitu ya. Ntar data itu akan terkumpul di salah satunya di puskesmas tadi. Jadi puskesmas itu punya bank data tadi terkait posyandu-posyandu yang ada di bawahnya. Oke. Nah, sumber data berdasarkan metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua. Ada data rutin dan data tidak rutin. Gitu. Nah, mana aja nih yang masuk data rutin? Yang masuk dalam data rutin itu adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh puskesmas, rumah sakit, terus surveillance. Gitu. Nah, kalau yang tidak rutin, ini artinya adalah dia tidak diambil terus-menerus, itu hanya berkala, misalkan 5 tahunan gitu. Contohnya ada kalau mungkin teman-teman sudah mulai sering dengar ya tentang Riskesdas atau riset kesehatan dasar gitu. Itu biasanya survei berkala dari Kemenkes gitu, kalau nggak salah 5 tahun sekali pengadaannya. Oke, nah data tadi itu ada teknik dan alat yang diperlukan dalam pengumpulan data. Nah, yang pertama ada teknik wawancara. Teknik wawancara itu ya, mungkin biasa ya kayak
pakai wartawan ya mungkin. Nah, tapi di sini ya kita khusus kalau wartawan nyari berita, nah kalau kita nyari data, tuh, nah datanya data terkait kesehatan. Nah, alatnya butuh apa? Alat kalau dalam wawancara ya butuh pedoman wawancara, butuh checklist, butuh kuesioner, serta alat perekam. Nah, teknik selanjutnya itu ada teknik observasi. Jadi kita yang melihat atau mengamati sendiri. Alatnya apa ya? Panca indera kita ini, lalu alat tulis untuk mencatat. Nah, yang mungkin di highlight kok ada timbangan, kok ada mikroskop, kok ada kamera gitu ya, diobservasi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi di sini adalah list teknik serta alat yang diperlukan dalam pengumpulan datanya. Dan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada wawancara. Teman-teman tahu ya, punya bayangan ya bagaimana wawancara atau sebuah wawancara itu. Jadi wawancara ini sifatnya dua arah. Lalu untuk penelitian kesehatan sendiri gitu atau kesehatan masyarakat itu dia menggunakan butuh instrumen atau kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau terbuka. Nah, wawancara sendiri ini itu dibagi menjadi dua sebenarnya, terstruktur dan semi terstruktur. Gitu. Lalu yang perlu di-highlight lagi adalah wawancara mendalam. Nah, wawancara terstruktur itu bagaimana? Jadi kalau wawancara terstruktur itu dia menggunakan kuesioner tapi pertanyaannya tertutup. Jadi mungkin pilihan jawabnya itu hanya ada suatu pernyataan atau pertanyaan yang sudah ditentukan pilihan jawabannya. Jadi responden yang nanti mengisi itu ya tidak bisa menjawab dengan bebas, itu harus sesuai dengan jawaban yang sudah dipilihkan oleh peneliti atau si pembuat kuesioner. Nah, pada wawancara yang terstruktur ini, penelitinya akan menyusun daftar pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Jadi mungkin kayak pilihan ganda begitu bentuk kuesionernya. Nanti subjek atau responden yang menjawab ya harus memilih, walaupun mungkin tidak ada yang benar-benar pas gitu sama jawaban yang diinginkan si respondennya gitu. Tapi dia harus memilih di antara pilihan yang ada. Lalu selanjutnya ada wawancara semi terstruktur. Nah, kalau di wawancara yang semi terstruktur ini peneliti juga menyiapkan daftar pertanyaan, cuman responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Nah, untuk wawancara yang semi terstruktur itu dia biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Gitu. Nah, teman-teman pernah nggak dengar penelitian kualitatif? Atau mungkin Pak Agus atau Bu Pur pernah ngasih ini nggak? Pernah dengar? Penelitian kualitatif. Belum pernah dengar ya. Oke. Jadi penelitian kualitatif itu kita meneliti, jadi kalau di kesehatan atau di gizi, ini kita biasanya ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif. Nah, kalau hubungannya itu mengumpulkan data yang sifatnya angka-angka, misalkan kita ngumpulin data berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, gitu, lalu kadar HB dan lain sebagainya itu. Nah, itu maksudnya penelitian kuantitatif, gitu, yang angka-angka gitu ya, gampangannya. Gitu. Nah, kalau penelitian yang kualitatif, nah ini sifatnya adalah bukan tentang angka-angkanya, gitu, tapi lebih lebih ke wawancara, sistemnya bisa wawancara, bisa FGD untuk pengumpulan datanya. Jadi yang dikumpulkan datanya itu bukan yang angka-angka tadi, tapi lebih ke kita terjun langsung ke masyarakat, lalu mewawancarai secara mendalam, gitu. Bentukannya bisa melalui wawancara yang semi terstruktur, bisa dalam bentuk FGD, bisa dalam bentuk observasi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk yang wawancara semi terstruktur ini seringnya digunakan dalam penelitian yang kualitatif. Nah, yang ketiga itu ada wawancara yang mendalam. Jadi wawancara mendalam ini adalah wawancara yang secara intensif dilakukan kepada seseorang maupun sekumpulan informan untuk menggali pendapat atau pandangan mereka tentang sebuah ide, program, atau masalah atau sebuah situasi. Nah,
Untuk wawancara mendalam ini biasanya dilakukan atau digunakan apabila kita mau menggali info-info yang sifat sesuatu yang sifatnya sensitif. Sesuatu yang sifatnya sensitif gitu. Contohnya, misalkan nih kita mau menggali data pada penderita HIV atau penderita AIDS gitu. Yang mana kita tahu sampai hari ini mungkin mereka masih dipandang sebelah mata begitu ya oleh masyarakat kita gitu. Tapi kan kita namanya ilmu pengetahuannya butuh dikembangkan ya, tidak dipungkiri terkait HIV AIDS pun juga perlu kita gali terus datanya gitu. Atau kita mau kalau di ilmu-ilmu sosial mungkin kita mau mengambil data atau mencari informasi terkait di dunia malam begitu ya. Itu kan tidak bisa serta-merta kita vulgar menyampaikan itu begitu. Nah, ini perlu orang atau sekumpulan informan khusus, maka diperlukan wawancara yang lebih mendalam. Karena kita tidak bisa vulgar begitu saja kayak kita mau mengukur berat badan kan. Oke, nah selanjutnya ada observasi atau pengamatan, gitu ya. Jadi observasi ini adalah pengambilan data mengenai perilaku yang terjadi secara natural atau alami dalam konteks kehidupan keseharian mereka dengan menggunakan panca indera. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyeleksi, merekam kegiatan atau perilaku di masyarakat yang sedang diteliti. Nah, observasi mungkin misalkan nih biasanya dia digunakan itu untuk meng-cross-check data gitu. Kadang kalau kita pas wawancara gitu ya, apalagi kalau wawancaranya kok nanti teman-teman ke lapangan, lalu wawancara, misalkan nih kalian pengen wawancara ibu yang punya balita, kalian pengen wawancara bagaimana pemberian makan pada balitanya gitu. Nah, biasanya nih kalau dia tahu nih mau diwawancara sama orang kesehatan atau orang gizi, pasti si ibu-ibu ini akan jawabnya yang bagus-bagus gitu. Anak saya makannya ayam, daging, gitu-gitu ya. Nah, tapi apa maksudnya ya, kita ini kan butuh tahu dengan situasi ekonomi dia yang mungkin tidak seberapa, apa iya sih setiap hari bisa makan daging gitu ya. Nah, maka butuh nih si observasi. Nanti observasinya misalkan kita sering berkunjung seminggu sekali atau bagaimana gitu ya. Contoh untuk membuktikan apa benar sih si anak ini memang sehari-harinya selalu makan daging gitu. Nah, selain tadi dalam bentuk pengamatan langsung gitu. Nah, ada juga nih yang observasinya adalah membutuhkan atau melakukan pengukuran. Nah, sehingga karena dia butuh mengukur, dia butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Contohnya timbangan badan atau pengukur panjang badan gitu. Nah, ini untuk yang seperti apa? Misal kalian mau mengumpulkan data pakai kuesioner. Lalu di kuesioner tersebut ada data berat badan dan tinggi badan misal gitu. Terus kadang kan kalau orang males ya gitu namanya asal ngisi gitu, beratku segini, tinggiku segini gitu. Nah, misalkan kalian butuh validasi datanya apa benar sih berat dan tingginya segini, nah maka observasinya butuh alat bantu ini tadi. Di cross check apa benar badannya, beratnya itu segini, apa benar tingginya itu segini gitu, sehingga observasinya membutuhkan alat bantu. Oke, nah selanjutnya ada data sekunder. Nah, data sekunder ini artinya adalah data yang sudah dikumpulkan dan dicatat oleh orang lain atau mungkin institusi lain untuk tujuan tertentu yang mana bisa digunakan kembali oleh penelitian lain, oleh orang lain atau institusi lain gitu. Misalkan Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar. Itu yang melakukan pengumpulan data adalah Kementerian Kesehatan. Bank datanya dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Tapi jika ada peneliti baik akademisi atau mungkin mahasiswa dan lain sebagainya yang membutuhkan data tersebut, nah itu kita bisa tuh kalau mau akses minta izin gitu, melakukan perizinan ke Kemenkes, nanti dapat akses untuk mengakses si data riset kesehatan dasar itu. Atau contoh lain lagi, kalau nggak salah BPJS itu juga punya bank data, itu juga
dia mengumpulkan data-data tersebut untuk keperluannya BPJS gitu ya. Tapi bisa juga nih kalau ada akademisi atau mahasiswa dan lain sebagainya yang mau melakukan penelitian menggunakan data tersebut. Nah, itu namanya data sekunder. Nah, data-data sekunder ini biasanya sifatnya kuantitatif atau angka-angka tadi gitu. Entah misalkan isinya antropometri, berat badan, tinggi badan gitu, atau mungkin kadar HB, hemoglobin, atau kadar gula darah gitu ya. Jadi sifatnya ya memang sudah angka tabel yang isinya angka-angka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau data sekunder ini bentuknya kualitatif. Contohnya apa? Contohnya bentuk video, atau rekaman suara, atau arsip begitu. Selanjutnya ada kuesioner tertulis gitu. Kuesioner tertulis ini merupakan alat pengumpulan data yang harus dijawab sendiri oleh responden dalam bentuk tertulis gitu. Jadi kayak ngisi esai gitu ya. Jadi harus respondennya sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Nah, ini bisa secara offline maupun online. Karena sekarang masanya pandemi ini mungkin seringnya online kali ya. Bisa lewat pengiriman berkas-berkas via email, atau mungkin yang sering dipakai lagi itu tuh share G-form gitu, atau lewat media sosial dan lain sebagainya. Dengan diberikan instruksi yang jelas mengenai cara-cara menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan pada kuesioner yang diberikan. Selanjutnya juga ada FGD atau Focus Group Discussion gitu. Nah, FGD ini adalah teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif tadi. Jadi sifatnya penelitian kualitatif itu tidak mengukur-ukur atau menghitung-hitung ya, tapi adalah menggali informasi sedalam mungkin pada subjek kelompok kecil begitu, bisanya 3-5 orang. Nah, di sini nanti si grup kecil-kecil ini akan diajak berdiskusi oleh si peneliti gitu. Tujuannya peneliti ingin memperoleh informasi dari subjek-subjek yang ada di dalam FGD. Nah, jadi yang menjadi fokus dalam teknik ini itu adalah interaksi dalam kelompoknya. Jadi kayak orang diskusi atau orang ngobrol aja begitu. Jadi misalkan nih kita lagi ngomongin kebiasaan makan gitu. Kebiasaan makan antara yang tinggal di asrama atau di kos-kosan sama yang tinggal di rumah gitu. Bisa makannya sama atau beda sih? Nah, kumpul ini kelompok yang ngekos atau asrama gitu sama kelompok yang gitu kan makanya sama-sama 3 kali enggak gitu. Tapi cara nanyanya tidak ditanyakan langsung ke orangnya, tapi mereka diskusi nih gitu. Aku di sini makan bisa sampai 5 kali, aku makannya sampai segitu, alasannya kalau makan cuma 2 kali karena nggak biasa sarapan, soalnya bangunnya kesiangan, misalkan gitu. Yang di rumah satu bentuk kegiatan FGD tadi. Oke. Selanjutnya, itu ada teknik proyektif gitu. Nah, teknik proyektif ini merupakan pengumpulan informasi yang dibantu dengan memanfaatkan stimulus, baik stimulus verbal, visual, atau keduanya. Jadi, dalam teknik proyektif ini biasanya saat mengumpulkan informasinya itu dia dikasih bantuan. Contoh misalkan nih saya mau melakukan wawancara terkait asupan pada ibu hamil gitu ya. Nah, kan misalkan saya mau tahu apa yang dimakan sama si ibu sehari kemarin gitu. Lalu saya nanya, ibu kemarin makan apa gitu. Lalu dia jawab, saya makan nasi lauk ayam goreng sama sambal gitu. Nah, saya pengen tahu nasinya ibu seberapa gitu. Biasanya kan susah ya jawab. Kalau mau bilang, ibu berapa gram makannya, 100 gram, 200 gram, itu kan susah ya. Dia nakernya itu berapa gram gitu. Nah, ada nih namanya food model. Food model ini dia untuk atau foto makanan gitu.
food model atau foto makanan. Nah, ketika saya melakukan wawancara, saya kasih food model ini. Food model itu bentuknya kayak nasi, tapi nasi bohong-bohongan, tapi ukurannya sama seperti yang biasa kita makan gitu. Nah, ini salah satu cara di teknik proyektif tadi. Nah, teknik proyektif ini itu bisa dikombinasikan juga dengan wawancara semi terstruktur atau kuesioner tertulis, bisa juga dalam FGD gitu. Jadi teknik proyektif sifatnya tidak berdiri sendiri, nanti biasanya seringkali dikolaborasikan atau dikombinasikan dengan bentuk-bentuk teknik pengumpulan data lainnya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang teknik dan cara-cara pengumpulan data, setelah data terkumpul itu data akan kita olah. Nah, pengolahan data ini tujuannya atau fungsinya adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Jadi pengolahan data itu tadi misalkan bayangin kalian ini saya minta mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan satu angkatan gitu. Ini satu angkatan berapa? 100 lebih ya. Gitu. Jadi nanti ada 100 lebih data berat badan, 100 data tinggi badan gitu. Nah, datanya masih mentah, datanya Mbak Hamidah, Mbak Gusti, gitu kan. Masih Mbak Sabrina beratnya 50, tingginya 160, Mbak Hamidah beratnya 60, tingginya 165, misalkan begitu. Nah, itu mau diapakan itu kan tidak bisa saya interpretasikan artinya apa kan gitu. Nah, saya pengen menginterpretasikan status gizinya di kelas ini tuh gimana, bagus-bagus atau tidak. Gitu. Nah, maka data yang tadi terkumpul ya harus saya olah dulu biar saya tahu ini hasilnya apa. Nah, disinilah prosesnya. Yang pertama, kita akan melakukan editing, lalu decoding, lalu diproses. Nah, editing ini apa sih? Editing ini adalah proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Jadi editing ini tadi kan sudah kumpul ya nih. Misalkan di sini ada berapa hari ini? Ada 141 anak di sini. Saya minta mengukur berat badan dan tinggi badannya, lalu datanya dikasih ke saya. Nah, ada 141 data. Nah, saya perlu ngecek dulu nih. Kalau kalian, saya minta mengumpulkan di Excel gitu ya. Misalkan kalian mengumpulkan dalam bentuk Excel. Apakah penulisan angka semua ada yang pakai titik? Misalkan kan berat kan enggak, kalau ngitungnya pakai yang digital gitu atau ngitung ngukur tinggi badan itu kan nggak bisa angkanya bulat ya, pasti ada komanya gitu. Nah, ini nulisnya teman-teman sudah koma semua, ada yang titik, ya kan ada yang pakainya koma dan pakai titik. Ayo, ada siapa nih Mbak? Udah, oke. Nah, misalkan tadi dari data itu kalau nanti mau saya olah, atau misalkan di Excel aja tuh ketika saya mau olah, itu nanti pasti angkanya akan beda si Excel atau si statistik ini ngolahnya pasti tidak akan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Maka sebelum saya mau mengolah itu, saya harus melakukan si proses editing, memastikan bahwa cara penulisan data-data yang terkumpul itu sudah seragam. Misalkan yang terbaca koma itu adalah kalau pakai titik gitu ya, pakai simbol titik bukan simbol koma gitu. Nah, saya harus memastikan semuanya pakai titik sebagai jeda atau pengganti komanya. Gitu. Kalau ada yang belum, ya harus saya edit dulu, saya ganti. Gitu. Atau misalkan disepakati bahwa yang dikumpulkan ke saya harus angka yang sudah dibulatkan misalkan. Lalu ada yang masih mengumpulkan dalam bentuk koma. Gitu. Ya saya harus edit dulu menjadi angka yang bulat. Nah, editing itu maknanya begitu. Nah, tinggal sesuai SOP-nya bagaimana atau kesepakatan pengolahan datanya bagaimana. Nah, langkah selanjutnya itu ada coding. Coding ini adalah proses identifikasi atau klasifikasi data ke dalam skor numerik. Nah, biasanya coding ini untuk data-data khusus ya Mbak, untuk data-data yang bisa dikategorikan atau diklasifikasikan. Gitu. Contoh, misalkan
Kalau lagi di kelas ini saya akan mengcoding laki-laki dan perempuan. Itu kan jelas bisa dibedakan ya, mana yang laki-laki, mana yang perempuan begitu. Nah, kalau nanti apa namanya kalian belajar beberapa, ada salah satu software untuk statistik begitu, itu dia maunya datanya dalam bentuk angka saja yang diolah gitu. Maka misalkan saya mau tahu ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan nih di kelas ini. Tapi kan saya males nih hitung manual gitu ya. Ada apa? Udah ada teknologi mas, saya udah nggak mau nih hitung yang manual 1, 2, 3 metani gitu. Saya udah nggak mau gitu. Saya mau pakai teknologi gitu. Jadi saya akan mengcoding. Saya ganti coding misalkan laki-laki saya kode nomor 1, perempuan saya kode nomor 2 begitu. Nah, nanti kalau itu, nah ini contoh coding tuh begitu. Maka nanti saya akan merubah yang laki-laki saya ganti menjadi 1, yang perempuan saya coding bentuknya menjadi 2. Jadi nanti bentuk kolomnya itu bukan lagi tulisannya laki-laki perempuan, tapi 1, 2, 1, 1, 1 begitu. Nah, sudahlah tercoding nih. Setelah di coding, nanti akan selanjutnya masuk ke proses atau pengolahan datanya. Nah, pada fase ini itu datanya sudah siap diolah. Nah, kalau sudah siap diolah, baru nih mau pakai uji statistik apa atau analisis yang mana. Tadi ada deskriptif, ada inferensial tadi ya. Nah, kalau deskriptif itu misalkan saya pengen tahu nih, di kelas ini yang cowok berapa persen, yang cewek berapa persen gitu ya. Nah, itu berarti pakainya sih analisis deskriptif. Atau terus saya mau lihat apa namanya, tadi kan udah saya punya data berat badan sama tinggi badan tuh. Terus saya punya data IMT misalkan. IMT-nya lalu saya coding juga. Kalau underweight 1, kalau normal 2, kalau overweight 3, kalau obes 4 gitu. Saya coding begitu. Nah, nanti pas processing-nya atau pas pengolahan datanya gitu. Nah, ntar saya uji nih yang normal berapa persen, yang apa overweight berapa persen. Nah, itu masuknya di part atau bagian yang processing ini. Itu analisis deskriptif tapi hanya untuk lihat persentase begitu, atau saya mau lihat nih IMT-nya yang paling kecil berapa, misalkan paling kecil atau paling rendahnya itu 17,3 gitu, yang paling besar 28,5 gitu misalkan. Oh ternyata range-nya lumayan gede juga ya, ada yang underweight, ada juga tuh yang obes gitu di kelas ini. Nah, itu kan jadi bisa menyimpulkan nih saya gitu. Atau bisa juga dalam analisis korelasi gitu. Analisis korelasinya tak tahu umur IMT-nya semakin banyak gitu, IMT-nya semakin besar atau tidak gitu misalkan. Itu contoh kalau mau mengkorelasi. Korelasi ini adalah uji menghubungkan, uji hubungan. Nah, bisa juga proses lainnya adalah menganalisis komparatif. Komparatif itu berarti compare, membandingkan gitu ya. Membandingkannya gimana? Contoh, tadi saya sudah punya datanya teman-teman di kelas ini ada 141 orang tadi, gitu ya, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Saya punya data berat badan, tinggi badan, serta status gizi atau IMT-nya. Nah ini saya bisa nih analisis, saya compare antara laki-laki sama perempuan. Kira-kira ketika saya rata-rata, itu IMT-nya besar yang mana? Apakah besar yang laki atau besar yang perempuan? Lalu kalau saya mau compare lagi, yang paling kecil IMT-nya itu laki-laki atau di perempuan. Yang paling gede IMT-nya di laki-laki atau di perempuan. Nah, itu saya membandingkan antara laki-laki dan perempuan tadi itu bisa. Itu contoh pengolahan data tadi. Jadi dari data yang masih mentah, yang masih raw tadi ya, datanya Mbak dan Mas sekalian masih dalam bentuk Excel, belum diolah apa-apa, nanti diedit, lalu di-coding, sampai diproses, nah sehingga nanti menghasilkan nih dari analisis deskriptif, analisis korelasi, serta analisis komparatif, itu saya bisa
menyimpulkan, misalkan hasil komparasi saya itu ya, oh ternyata di kelas ini tuh yang status gizi underweight-nya banyaknya tuh di perempuan daripada di laki-laki. Terus oh ternyata di kelas ini yang obes itu kebanyakan laki-lakinya daripada perempuannya, misalkan. Nah, sehingga nanti saya bisa nih punya ide, misalkan saya mau mengintervensi penurunan berat badan pada mas-masnya yang overweight atau obesitas, misal gitu kan, saya belum pernah ketemu ya, itu contoh. Nah, jadi tadi kamu sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan datanya dengan teknik yang berbagai macam itu. Lalu nanti kalau datanya sudah terkumpul, nah langkah selanjutnya ini tentang editing, coding, dan processing tadi. Processing tadi kaitannya sama si biostatistik tadi. Biostatistik mulai dari analis deskriptif, lalu ada yang inferensial, inferensialnya tadi itu ya korelasi komparatif itu. Oke. Ya, cukup segitu materi dari saya pada sore hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Silahkan. Pusing nih jangan-jangan. Gak ada yang nanya nih, saya penasaran ini pusing apa paham nih? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak Diva. Baik, perkenalkan, nama saya Diva Nanti. Saya ingin bertanya, Ibu, yang tadi pengolahan data, kan ada editing, coding, sama processing. Nah, seperti yang kita ketahui, coding itu kan berkaitan sama IT, dan nggak semua orang juga bisa melakukan coding tersebut, karena yang kita tahu, coding itu kan lumayan sulit ya, Bu ya. Nah, apakah semua orang bisa melakukan pengolahan data tersebut yang codingnya, atau memang hanya orang-orang tertentu saja? Terima kasih, Bu. Oke, makasih Diva. Ya, nah ini punya makna yang sama, tapi arti dan penggunaannya agak berbeda, Mbak Diva. Jadi untuk coding di statistika, ya khusus statistika, itu siapapun yang mau belajar statistika bisa. Jadi memang coding ini konsepnya hanya untuk mempermudah kita nanti ketika menggunakan analisis statistik serta menggunakan software-software statistik gitu ya. Jadi untuk membantu kita aja, tidak berkaitan. Kalau coding yang tadi Mbak Diva bahas itu coding yang terkait IT. Ya, di IT mungkin kalau teman-teman teknologi informasi mungkin ya mereka mengcoding itu mengcoding dalam bahasa komputerisasi. Itu sudah beda cerita. Tapi kalau yang saya bahas tadi itu hanya berkaitan dengan untuk nanti kita analisis statistik, dan nanti mungkin akan diperdalam ya terkait materi coding itu di materi atau di mata kuliah statistik atau biostatistik kita akan dapat, itu semua bisa melakukan. Intinya atau garis besarnya itu hanya kita melakukan memindahkan yang tadinya bentuknya huruf-huruf laki-laki perempuan contohnya dalam bentuk angka, sehingga nanti engine atau softwarenya itu bisa langsung membahas, oh yang angka 1 ada 50 anak, oh yang angka 2 adalah 30 anak gitu. Nah, angka 1 dan 2 kan kamu yang mengartikan sendiri nih tadi, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Kayak gitu Mbak Diva. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi atau sudah cukup? Maaf Ibu, ya? izin. Oh iya, silakan Mbak Nisa. Ya Ibu, saya mau bertanya yang tentang data sekunder. Kan tadi ada data bentuk kualitatif dalam rekaman suara. Itu dalam rekaman suara sendiri itu bagaimana prosesnya ya Bu? Mungkin Bu Firdananda bisa menjelaskan. Iya, jadi gini teman-teman, penelitian tadi kan saya sedikit meng-highlight atau menceritakan terkait penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif ini cukup menarik ya, karena dia itu tidak mengumpulkan data pada umumnya yang kita ke lab gitu misalkan, atau mengumpulkan data antropometri gitu misalnya. Nah, penelitian kualitatif tidak seperti itu. Penelitian kualitatif misalnya, saya pengen tahu faktor resiko stunting di NTT misalkan. Nah, tapi kalau secara kuantitatifnya mah saya tinggal datang ke sana, ngukur-ngukur gitu ya. Terus habis gitu ngecekin asupan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kuantitatif. Kualitatifnya gitu.
kalau saya mau mencari faktor resiko kejadian stunting di NTT itu, saya akan datang ke NTT ya. Saya akan menggali informasi dan data sebanyak mungkin di NTT tadi, entah ke Dinkes, entah ke ahli gizi puskesmas dan lain sebagainya itu. Nah, dari dari wawancara yang saya lakukan gitu, nah itu saya bisa tuh dapat, oh saya bisa punya catatan nih, ya kan? Saya punya catatan, datang ke sana tuh saya nyatet, selain nyatet, saya rekam agar bisa saya dengarkan kembali. Jadi saya punya bank data saya bentuknya bukan angka, bank data saya bentuknya adalah rekaman dan pencatatan hasil penelusuran saya selama pergi ke NTT tadi untuk mengetahui kira-kira apa sih yang melatar belakangi kejadian stuntingnya kok tinggi banget di sana. Gitu. Nah, tadi kan saya punya rekaman nih Mbak. Lalu rekaman ini masih saya simpan nih. Biasanya kalau penelitian itu kita tidak akan pernah membuang data Mbak, karena bisa jadi di kemudian hari data itu akan terpakai lagi gitu. Nah, lalu suatu ketika misalkan ada orang lain atau ada mahasiswa yang mau juga penelitian terkait stunting, tapi di tempat lain gitu. Konsepnya kurang lebih sama nih, sama kayak saya gitu. Nah, lalu dia menghubungi saya, Ibu saya boleh nggak minta data penelitian Ibu ketika di NTT? Saya kasih data rekaman saya. Nah, itulah menjadi data sekunder si rekaman yang dulu saya punya, saya kasihin misalkan ke Mbak Anissa nih, Mbak Anissa mau penelitian juga nih, pakai modelnya kurang lebih sama kayak saya. Saya kasih nih, ini Mbak, saya dulu rekaman punya informasi ini, gitu. Saya kasih ke Mbak Anissa. Nah, maka si rekaman tadi itu menjadi data sekundernya Mbak Anissa. Gitu ya, Mbak Anissa? Baik, Ibu. Jadi kesimpulannya itu kita datang ke sana terus melakukan wawancara, habis itu kayak di adanya perekaman gitu ya, Bu? Ya bentuknya macam-macam. Kamu bisa wawancara, kamu bisa FGD, banyak hal. Lalu yang diwawancarain juga, kalau misalkan di kuantitatif ya, itu kan kamu langsung ke subjeknya. Kamu mau meneliti stunting ya kamu datengin balitanya gitu kan. Kalau di kualitatif gitu, nggak mungkin dong kamu wawancara balita, ya kan? Maka yang diwawancara adalah entah dari dinas kesehatan, lalu ibu-ibunya, kader posyandu, ahli gizi dan lain sebagainya itu. Karena maka nanti kamu akan mendapat sudut pandang yang berbeda, yang bermacam-macam. Kira-kira menurut mereka semua ini dari mereka kan ada di peran yang berbeda-beda ya. Kamu sebagai ibu tuh pasti punya pandangannya sendiri, sebagai dinas kesehatan pasti punya pandangannya sendiri. Nah, kamu sebagai peneliti itu di tengah-tengahnya mengurai kira-kira keruwetan atau masalah yang terjadi itu penyebabnya itu menurut hasil penelusuranmu itu apa. Ya kurang lebih kok kayak kamu nonton Mata Najwa yang dia pergi ke suatu tempat pengen tahu atas sesuatu, dia wawancara nih gitu kan. Lalu hasilnya dia dikumpulkan sampai dia mendapat kesimpulan, oh ternyata misalkan dulu yang kasusnya lumayan keren menurut saya itu waktu dia datang ke penjara yang penjaranya kayak hotel. Itu kan ternyata disimpulkan, oh ternyata ada korupsi di balik penjara yang kayak hotel. Nah, seperti itu kurang lebih penelitian kualitatif itu. Gitu, Mbak Nisa. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Sudah cukup? Ya, aku mau pulang. Besok lagi kita diskusinya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Maaf ya 2 hari ini kuliah sama saya sore-sore terus gitu karena lagi padat jadwalnya. Semoga tidak membebani kalian. Semoga juga ilmu yang saya kasih sore hari ini nggak bikin ngantuk. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri untuk perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.